bersyukur masih diberikan satu hari lagi untuk beribadah bersama-sama keluarga di rumah ataupun bersama teman-teman. Dimanapun saudara berada, kita mau menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kita mau mengagungkan Dia. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh mengecapnya hari demi hari Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang sujud di altar-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami, sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan setiap kami, sehingga setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau nyatakan sama-sama bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak perkasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi menyenangkan hati-Mu. Kami mau membawa ucapan syukur demi ucapan syukur hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah hati ini senantiasa menyenangkan hati-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
Shalom, Bapak Ibu. Saya berharap saudara ada dalam keadaan sehat, baik dan sejahtera. Saya berterima kasih juga untuk Pak Selmi karena saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah jemaat. Baik, hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu tentang ketaatan. Jadi kalau saudara sudah siap untuk belajar firman Tuhan, saya undang Bapak dan Ibu untuk buka di dalam Ibrani pasal yang kelima, Pak, Ibu. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ingat ini baik, Pak, Ibu. Even Jesus himself, bahkan Yesus sendiri dalam posisi sebagai anak, Alkitab bilang begini, belajar untuk menjadi taat. Berarti kan sekarang begini, ketaatan adalah sebuah proses pembelajaran yang saudara dan saya harus terfokus kepadanya. Mengapa demikian? Karena begini, Bapak Ibu, ketaatan adalah budaya dalam kerajaan Allah. Ketaatan adalah karakteristik atau sifat dari Kristus itu sendiri. Makanya kenapa ketaatan seharusnya menjadi sebuah sifat atau budaya yang inti yang harusnya Tuhan bisa temukan dalam kehidupan saudara dan juga saya. Lalu begini, orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, orang-orang di dekat kita dapat juga melihat hal yang sama. Nah, mari kita masuk lebih jauh. Saya mau berbagi kepada saudara tentang pengertian ketaatan. Sebab Alkitab bilang Yesus telah belajar untuk menjadi taat. Nah, mari Pak Ibu, kata taat di situ itu diambil dari kata Yunani hipako. Hipako itu sebenarnya kita bisa rangkum dalam sebuah kalimat panjang. Tetapi mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu begini. Urutan dari pengertian ketaatan atau pengertian dari hipako itu sendiri, supaya pada akhirnya waktu kita memahami urutannya, saudara dan saya secara pribadi bisa membuat kalimat seperti yang kita pahami. Amin. Mari. Kata hipako punya pengertian yang pertama adalah taat atau hipako. Pengertian yang pertama adalah ini, Bapak Ibu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ulang ya. Taat sama dengan diawali dengan mendengarkan dengan penuh perhatian. Berarti esensi dari ketaatan adalah tabiat mendengar, Pak Ibu. Sifat mendengar, kebiasaan mendengar. Ini yang Bapak dan Ibu harus juga saya harus geser, harus minimize, harus hilangkan bahkan dalam kehidupan kita, yaitu begini. Waktu firman Tuhan disampaikan kepada kita mendengarkan sambil lalu. Kita tidak fokus, kita menganggap enteng firman yang sedang datang pada kehidupan kita. Cek ulang, Pak, Ibu. Pada waktu saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan sambil lalu, kita selalu akan punya kendala untuk mentaati firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi pada waktu saudara dan saya memulai langkah ketaatan, gaya hidup taat dengan cara begini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita dengan penuh perhatian, maka pada momen itu saudara dan saya akan sebenarnya mempunyai peluang sangat besar untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan punya perintah, bahkan Tuhan punya perkataan. Amin. Itu pengertian yang pertama. Makanya coba saudara ingat dengan baik. Dalam kitab Injil, waktu Yesus mengajar murid-muridnya dan orang banyak, dia seringkali ditemukan menggunakan kalimat ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar di situ diambil dari kata akou. Akou itu artinya begini, dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengarkan dengan seluruh perhatian yang terfokus kepada apa yang sedang dibicarakan. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Sebab ternyata dalam realita kehidupan kita paham betul. Kalau saudara dan saya mendengarkan orang tertentu berbicara kepada kita sambil lalu, kita mendengarkan sambil lalu, maka yang terjadi terbanyak adalah ini, kita nggak paham apa yang orang tersebut bicarakan kepada kita. Lalu, di balik
ketidakpahaman kita terhadap apapun yang dibicarakan orang tersebut kepada kita, biasanya yang terjadi adalah kita susah untuk melakukan apa yang diarahkan kepada kita. Nah, itu dalam realita tiap-tiap hari. Yesus tahu betul kecenderungan manusia adalah menganggap enteng segala sesuatu, tidak kuat di bagian mendengarkan. Makanya kenapa dia ajarkan, kalau firman disampaikan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Arahkan seluruh kekuatan untuk terfokus mendengarkan apa yang sedang diajarkan buat kita. Sebab begini, waktu saudara mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan seksama, lalu terfokus, tahukah saudara bahwa itu adalah bagian dari ketaatan yang kita bisa bangun one day at a time dalam kita punya kehidupan? Amin. Nah, pengertian yang kedua dari ketaatan, Bapak Ibu, atau hipako dalam bahasa Yunaninya. Ketaatan adalah begini, menempatkan diri dengan memposisikan diri ada di bawah. Kita bikin lebih sederhana aja. Ketaatan adalah realita di mana kita menempatkan diri kita pada posisi di bawah. Bapak Ibu, ingatlah dengan baik. Tidak ada yang namanya ketaatan kalau saudara dan juga saya menempatkan diri kita sejajar dengan siapapun yang sedang memberikan perintah, nasihat, arahan kepada kehidupan kita. Tidak ada yang namanya ketaatan kalau saudara dan saya memposisikan diri kita ada di atas orang yang sedang memberikan nasihat, arahan, atau perintah buat kita. Di mana-mana, ketaatan akan sangat mudah untuk dikerjakan ketika orang yang memberi perintah atau nasihat atau arahan, kita posisikan mereka ada pada posisi di atas, sedangkan kita memposisikan diri kita ada di bawah. Contoh Pak Ibu, dalam dunia kerja, kalau saudara bekerja pada sebuah perusahaan, tentu saja saudara akan memiliki bos atau pemimpin yang waktu dia memberikan sebuah tugas kepada saudara, saudara akan gampang untuk mentaatinya ketika begini, kita sadar betul posisi kita memang ada di bawah. Tetapi saudara dan saya akan punya kecenderungan sangat besar untuk membantah sebuah perintah waktu kita angkat diri kita sendiri sejajar dengan sang pemimpin, atau kita angkat diri kita sendiri lebih tinggi dari sang pemimpin itu sendiri. Makanya kenapa ini yang Alkitab ajar, ketaatan, taat, atau hipako adalah realita di mana saudara dan saya berani menempatkan diri kita pada posisi di bawah. Nah begini Pak Ibu, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 6 Pak Ibu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 6. Kalau saudara sudah dapat, saya baca. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Pada ayat ini Pak Ibu ada dua kalimat. Kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Saya akan lebih menyoroti kalimat yang pertama. Di kalimat yang pertama ini yang Alkitab bilang, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Coba lihat Pak Ibu. Sarah memanggil Abraham dengan sebutan tuan. Berarti Sarah telah memposisikan Abraham ada di atas Sarah. Lalu Sarah memposisikan dirinya ada di bawah Abraham. Itu yang membuat sampai pada akhirnya, coba saudara lihat, Alkitab mengkaitkan kata taat dan tuan. Alkitab mengkaitkan posisi kita sebagai pribadi yang ada pada posisi lebih rendah dibanding dengan orang yang memberikan perintah. Itulah yang memungkinkan saudara dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk taat dalam hidup kita tiap-tiap hari Pak Ibu. Amin. Nah pengertian yang ketiga dari kata taat Pak Ibu adalah begini. Paham dan mampu menyesuaikan diri. Lihat ya Pak Ibu, taat sama dengan mendengarkan perintah atau mendengarkan pengajaran firman Tuhan dengan penuh perhatian.
Taat sama dengan memposisikan diri ada di bawah, sedangkan orang yang memberikan perintah kepada kita, kita posisikan mereka ada di atas. Sudah? Nah, taat sama dengan, Alkitab bilang begini, hipako tuh sama dengan begini, paham dan mampu menyesuaikan diri. Makanya kan tadi saya bilang kepada saudara, waktu Yesus ngajar, dia suruh pendengarnya untuk begini, fokus, perhatikan dengan seksama apa yang diajar. Sebab begini Pak Ibu, kekuatan mendengarkan dengan benar menggiring saudara dan saya kepada kekuatan untuk memahami. Kekuatan memahami apa yang diajarkan kepada kita lah yang akan menghasilkan tindakan taat secara natural. Makanya waktu Alkitab mengajarkan tentang kata taat atau kata hipako, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya paham tentang apa yang diajarkan kepada kita, lalu kitalah yang menyesuaikan diri kita kepada pengajaran tersebut, kepada nasihat tersebut, kepada perintah tersebut. Makanya coba saudara lihat dulu dengan saya di Ibrani pasal 5 ayat 8. Saya baca ulang ya Pak, Ibu. Ibrani pasal 5 ayat 8, Alkitab bilang, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, kata belajar di situ Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata mantano. Mantano itu artinya begini Pak Ibu, belajar untuk memahami. Lalu mantano atau kata belajar dalam bahasa Yunani arti yang kedua adalah belajar dalam praktek. Jadi ini yang Alkitab bilang, Yesus untuk bisa taat, orientasi awalnya adalah dia paham. Dia paham kehendak Bapaknya, dia paham jalan-jalan yang Bapaknya tunjukkan kepada dia. Itulah sebabnya kenapa Yesus belajar untuk taat juga dalam praktek, dalam realita yang dia harus hadapi di depan mata. Nah, Yesus yang menyesuaikan diri dengan Bapaknya, bukan Bapaknya yang menyesuaikan diri dengan Yesus, Pak Ibu. Ketaatan itu esensi paling utama adalah kita yang adjust dirinya kita, yang menyesuaikan dirinya kita dengan Tuhan dan firman-Nya, bukan sebaliknya. Tuhan yang harus menyesuaikan firman-Nya dengan apa yang kita mau. Enggak dong Pak Ibu. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah kita paling suka tuh Pak Ibu ambil ayat dan begini, manipulasi begini. Maksud saya, kita pakai ayat yang Tuhan kasih kepada kita, lalu sodorkan ayat itu, lalu paksa Tuhan mengerjakan apa yang kita mau dia kerjakan sesuai dengan ayat itu, sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan yang kita mau. Ingatlah Pak Ibu, dibanding dengan Tuhan, posisi saudara dan saya jauh lebih rendah, sangat jauh lebih rendah. Kita nggak bisa memaksa orang dalam posisi kekuasaan tertinggi dengan jabatan tertinggi yang harus menyesuaikan diri dengan realita kita. Kita, hidup kita, dan realita apapun yang saudara dan saya sekarang sedang hadapi, kitalah yang harus berani menyesuaikan diri dengan apa yang merupakan perintah, firman, nasihat, arahan dari Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, itu disebut ketaatan, Pak Ibu. Makanya Alkitab bilang, even Jesus himself belajar untuk memahami apa yang Bapaknya kasih tahu. Even Jesus himself belajar untuk taat dalam praktek hidup tiap hari. Makanya dengarkan ini Pak Ibu. Mengkhotbahkan ketaatan, percayalah, mudah untuk dilakukan Pak Ibu. Tetapi hidup dalam ketaatan itu susah. Teori taat gampang banget. Praktek taat susah banget. Kenapa susah? Karena berkaitan erat dengan kedagingan yang ada di dalam diri kita. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, taat sama dengan paham apa yang kita paham kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, karena kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Lalu taat sama dengan kita posisikan diri kita ada di bawah dan Tuhan ada pada posisi di atas. Lalu kemudian karena kita paham kebenaran, kitalah Pak Ibu yang menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan.
Amin. Coba, sekarang saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan ayat 36, Pak Ibu. Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Coba garis bawahi ya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, garis bawahi, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku," garis bawahi, "tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Bapak Ibu, coba lihat ayat-ayat di atas. Ayat-ayat di atas, ayat 33 bilang, Yesus ada pada posisi takut. Takut biasa? Enggak, sangat takut dan sangat gentar. Lalu ayat berikutnya 34, "Hatiku sangat sedih." Kalimat berikutnya, "seperti mau mati rasanya." Saudara pernah ada pada posisi begini? Apa tadi? Sangat takut karena ada realita-realita dalam kehidupan yang harus kita hadapi. Sangat gentar karena kita tidak bisa lari dari proses. Sangat sedih hatinya kita. Ada nggak, pernah nggak saudara dan saya ada pada posisi begini? Seperti mau mati rasanya, mati aja lebih baik. Karena memang tidak kuat hadapi proses. Nah, pada titik ini coba lihat di ayat 36 ini, di ayat 35 ini yang Yesus buat. Satu, dia berdoa. Dia ndak apa ya Pak Ibu, dia nggak ngelamun. Dia ndak menghabisi hari-harinya dalam ratapan. Dia ndak terfokus untuk mengasihani diri sendiri. Saya nih anak loh Pak. Harusnya proses saya kan jangan berat-berat amat. Enggak gitu kan Pak Ibu. Ini yang Yesus, ini yang Alkitab bilang, dia berdoa. Nah, isi dari doanya ini yang dia declare tentang realita Bapa. Pak, Bapa tuh maha kuasa. Bapa bisa bikin apa aja. Enggak ada yang mustahil buat Bapa. Lalu, kalau Bapa mau ngambil ini cawan dari saya, coba, enggak ada yang mustahil. Artinya kan dalam bahasa kita sehari-hari kan gini, kalau Bapak mau hentikan ini proses dari saya, Bapak bisa loh bikin. Kalau Bapak mau membuat sehingga saya nggak harus menderita jalani hidup, Bapak bisa loh bikin, menderita hadapi proses gitu. Kalau Bapak mau batalkan seluruh proses dalam kehidupan saya, Bapak bisa loh melakukannya. Itu kan pertimbangan kita, rasionalisasi yang bekerja dengan hebat di dalam pertimbangan kita kan Pak Ibu. Tetapi apakah Yesus berhenti di kalimat itu? Tidak. Ini yang kemudian dia bilang, tapi Pak, tapi sekalipun Bapak maha kuasa, apa aja nggak ada yang mustahil buat Bapak. Bapak bisa segera putuskan, selesaikan ini proses, hentikan ini proses sehingga saya nggak takut, saya nggak gentar, saya nggak sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak bisa melakukannya. Tapi ini yang Yesus bilang, jangan seperti yang saya kehendaki Pak. Seperti yang Bapak kehendaki aja. Saudara pikir ini apa? Ini ketaatan Pak Ibu.
Ini taat yang lahir dari, ini realita taat yang sangat berkaitan dengan paham akan kehendak Bapaknya. 1, 2, menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa yang telah terpahami. Sama halnya dengan kita. Tuhan ajar kita dari firman, lalu kita dengarkan sungguh-sungguh, kita posisikan diri kita ada di bawah, Tuhan ada di atas, kita paham apa yang diajarkan buat kita. Lalu kita dalam realita hidup tiap-tiap hari hadapi proses berat Pak, Ibu, setengah mati, takut, gentar, sedih, rasa-rasanya kalau boleh mati aja lebih baik. Sometimes kan orang bilang begitu kan, tapi ini yang terjadi. Jangan give up. Dengan Bapa punya kehendak, saudara dan saya harus menyesuaikan diri kita dengan Bapa punya kehendak, dengan Bapa punya firman Pak, Ibu. Sebab ini yang kita tahu, Bapa tidak akan pernah mungkin merancangkan kecelakaan untuk saudara dan saya. Yang dia rancang cuma satu, hari depan yang gilang gemilang, yang cemerlang, masa depan yang penuh harapan untuk saudara dan saya. Kita paham tentang realita itu. Kita paham juga bahwa ikut dia, saudara dan saya akan berhadapan dengan proses sangkal diri, pikul salib, ikuti cara Yesus hidup. Kita sudah paham tentang realita itu. Sekarang bagiannya adalah mau menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan ajar nggak? Kalau saudara dan saya melakukannya, itu yang Alkitab bilang, itu ketaatan. Amin Pak, Ibu? Oke. Pengertian yang berikutnya dari taat atau hipako adalah begini Pak, Ibu. Patuh terhadap nasihat atau perintah. Patuh terhadap nasihat atau perintah. Bapak Ibu, patuh sama dengan menuruti. Patuh atau menuruti atau taat itu sifat. Itu karakteristik. Tadi dari awal saya sudah bilang kepada saudara. Kata patuh sendiri itu selalu dikaitkan dengan 3 hal Pak, Ibu. 1, proses. 2, cara. 3, perbuatannya. Perbuatan patuh. Jadi ini yang Alkitab ajar. Ketaatan adalah patuh terhadap nasihat atau perintah yang datang dalam kehidupan kita. Tapi untuk bisa patuh itu ada prosesnya, ada caranya, dan ada perbuatan yang disebut dengan perbuatan patuh. Berarti ini yang tadi Alkitab sedang berupaya untuk mengkaitkan benang merah untuk saudara dan saya. Makanya tadi kenapa kitab Ibrani pasal 5 ayat 8 bilang, dalam posisinya sebagai anak, Yesus tuh belajar taat Pak, Ibu. Belajar taat. Ada dalam sebuah proses pembelajaran, akhirnya menemukan cara untuk taat, lalu mempertontonkan itu untuk patuh, lalu mempertontonkan perbuatan patuh. Berarti ada kabar baik untuk kita. Kita nggak bisa dengar firman langsung patuh Pak, Ibu. Kita harus dengar firman, sudah, dengan penuh perhatian. Posisikan diri ada di bawah. Sudah? Paham apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Sesuaikan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Saudara pikir itu apa? Itu proses. Itu cara yang saudara dan saya harus mainkan dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya perbuatan patuh atau bahasa kita hari ini, perbuatan taat itu tampak dengan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Makanya begini, Bapak Ibu, kita nggak bisa sekedar berdoa dan berkata begini, Tuhan saya mau taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, dan langsung kita taat. Enggak, ada proses. Ada cara yang saudara dan saya harus mainkan, supaya pada akhirnya perbuatan patuh, menuruti, itu tampak nyata dalam hidupnya kita. Ayat-ayat terakhir untuk saudara, Bapak Ibu. Ibrani pasal 11, Bapak Ibu, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani
pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Coba saudara perhatikan, dalam kaitannya dengan pengertian yang terakhir, taat hipako sama dengan patuh terhadap perintah atau patuh terhadap nasihat yang datang dalam kehidupan saudara dan saya. Coba tadi saya bilang kepada saudara, untuk bisa patuh atau menuruti butuh proses, butuh cara, dan butuh perbuatan. Kan itu 3 rangkaian yang gak mungkin terpisah. Nah, coba saudara perhatikan cerita tentang Abraham dengan Tuhan dari awal sampai kepada proses ini nih. Proses di mana ayat 17 bilang Abraham dicobai, Pak, Ibu. Apa ujian atau pencobaan yang Abraham harus hadapi? Ini yang Alkitab bilang, mempersembahkan Ishak. Mempersembahkan anak tunggal yang Tuhan berjanji bahwa melalui Ishaklah Abraham akan memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Bapak Ibu, soroti ayat 17 pada kata rela. Ini kan artinya begini, Pak Ibu, kepatuhan tanpa bantah kan? Tidak membantah, Pak Ibu. Ikuti saja. Realitanya kan ini susah sekali dinalar. Pribadi yang tahu betul ada janji, tetapi kemudian menerima perintah yang kontra janji. Gitu. Tapi ini yang Alkitab bilang. Abraham rela aja mempersembahkan anaknya yang tunggal dengan pemahaman di ayat 19. Di ayat 19 ini pemahamannya Abraham tentang Tuhan. Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang membuat Abraham pada akhirnya berani banget lepas Ishak hari itu? Karena ini yang Alkitab bilang, dia paham Tuhan, Pak Ibu. Dia tahu betul Tuhan punya watak. Dia tahu betul bahwa Tuhan adalah pribadi yang gak mungkin langgar janji, tapi juga punya kuasa. Kalau toh Ishak itu mati, janji Tuhan gak akan batal. Di dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan berkemampuan untuk membangkitkan Ishak dari antara kematian, dari antara orang mati. Makanya kenapa Abraham patuh, Pak Ibu, menurut, telah melampaui proses mendengarkan Tuhan, memahami Tuhan, memposisikan diri ada di bawah Tuhan, paham kebenaran, lalu kemudian menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hasilnya adalah patuh. Gak membantah, ikuti aja. Sebab begini, Tuhan gak mungkin ingkar janji. Tuhan gak mungkin langgar janji yang telah dia ikat dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, Pak Ibu. Alkitab bilang, perbuatan imannya kepada Tuhan. Itu yang Alkitab bilang. Amin. Mari Pak Ibu, mari. Kalau bisa kita simpulkan ketaatan dalam satu kalimat panjang, maka mari saya baca. Taat berarti mendengarkan dengan penuh perhatian sambil memposisikan diri ada di bawah, sehingga kita paham dan mampu menyesuaikan diri serta patuh terhadap nasihat atau perintahnya Tuhan. Mari Pak Ibu, kembali lagi
kepada gaya hidup dalam kerajaan Allah, budaya dalam kerajaan Allah, karakteristik dasar dalam kerajaan Allah, yaitu satu kehidupan yang terbiasa taat. Kita bisa belajar one day at a time, sampai pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang habitatnya adalah ketaatan itu sendiri. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini meminta supaya biarlah firman Tuhan jelas terpahami oleh kami. Firman Tuhan ini mengakar di dalam pemahaman dan perenungan kami, supaya pada akhirnya atas pertolongan Tuhan kami mudah untuk melakukan langkah-langkah ketaatan dari satu hari ke hari berikutnya, sehingga pada akhirnya kami memiliki karakteristik yang taat kepada Tuhan dan perintah. Waktu kami taat kepada Tuhan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di sebuah waktu di masa depan. Terima kasih. Puji Tuhan. Kini saatnya kita masuk pada perjamuan kudus. Di Home Church, kita setiap bulan di minggu pertama kita memulainya dengan perjamuan kudus. Mari siapkan alat-alat perjamuan kudus di rumah saudara, roti maupun anggur. Kalaupun nggak ada roti, bisa digantikan biskuit atau mungkin crackers, gitu ya. Atau mungkin kalau nggak ada anggur, bisa gantikan dengan sirup atau teh mungkin. Saya persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kini saatnya kita masuk pada perjamuan kudus. Mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau yang terus menuntun kami, sehingga kami boleh masuk kepada bulan yang baru ini, bulan Juli. Bapa terima kasih, semua karena Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Kalau masih ada hal-hal yang kami simpan, dosa, kesalahan yang gak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Saya berikan waktu untuk kita semua memeriksa hati kita. Apakah ada dosa, ada kesalahan yang masih kita simpan. Akui di hadapan Tuhan. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Biar kami makin berkenan dalam rencana-Mu. Masuk dalam rencana-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya dan menerima Dia, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat pribadi kita dan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan kita angkat tinggi. Mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami terima anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau penebus kami. Tuhan, terima kasih. Hari-hari ini, langkah demi langkah kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini, secara khusus kami berdoa untuk umat-Mu, Tuhan. Kami yang lemah, kami sudah terima kekuatan baru. Kami yang membutuhkan berkat-Mu, kami diberkati. Bahkan kami yang sakit hari ini, kami terima kesembuhan. Kami yang bersekolah, kepintaran menjadi bagian kami. Kami yang bekerja, Tuhan, Engkau memelihara pekerjaan kami. Bahkan Engkau memberkati kami dengan kerajinan, ketekunan. Sehingga sungguh Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami. Kami yang berusaha, Bapa, rahmat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap yang kami lakukan dan menjadi berhasil. Diberkatilah anak muda, diberkatilah orang tua, berkati Tuhan, keluarga-keluarga, setiap kami yang singles, Tuhan, biar kami makin ada dalam rencana-Mu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus, Engkau yang hadir di tengah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih. Saya mau kasih apresiasi untuk semua kita yang terus giat melayani Tuhan. Saya tahu situasi membuat kita mungkin lebih sulit dari biasanya karena nggak mendukung gitu situasinya, tapi saya lihat betapa semua tetap menjaga hati yang bergairah kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara ya, juga terutama rekan-rekan yang ada di LCC, iFriend dan semua anggota LCC. Terima kasih bulan lalu telah menyelesaikan program iGive selama 3 bulan ini. Luar biasa. Terima kasih ya. Nanti semua laporan detailnya akan dilaporkan dan mungkin akan diumumkan melalui sosial media kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang baik. Amin saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pastor Ona Tahapari, yang saya biasa panggil Kak Ona. Aduh, terima kasih. Waktu yang sukar kalau kita offline, tapi membuat sebenarnya dengan online ini lebih bebas. Ya, puji Tuhan, minggu ini kita boleh diberkati dengan Pastor Ona Tahapari. Terima kasih ya, terima kasih Kak Ona, God bless. Dan kini saatnya kita akan selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hati saudara sama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat ini sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan. God bless.